datang di kelas 7 Matematika SMP Negeri 2 Makarti Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu mengikuti protokol yang ada, yaitu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak aman demi kesehatan bersama. Materi pertama kita yaitu tentang bunga, diskon, dan pajak. Pengertian dari bunga, diskon, dan pajak. Bunga merupakan jasa berupa uang yang diberikan oleh peminjam kepada pihak peminjaman modal. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Pajak merupakan besaran nilai suatu barang yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah sesuai undang-undang dan jenis pajak. Biar kalian lebih paham lagi, ini ada contoh soal. Pak Ardi berencana membangun usaha produksi sepatu. Ia ingin meminjam uang di bank sebesar 200 juta dengan waktu 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bunga yang berbeda dengan angsuran yang tetap. Bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank kedua memberikan bunga penawaran 2% per bulan. Bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta per 6 bulan. Dari ketiga bank tersebut, yang manakah yang akan dipilih Pak Ardi? Alternatif penyelesaian. Bunga di bank 1 20%, kita kalikan 200 juta, hasilnya 40 juta selama 1 tahun. Bunga di bank 2 2%, kita kalikan 200 juta, hasilnya 4 juta. Karena kita butuhnya setahun, kita kalikan 12, hasilnya 48 juta. Di bank ketiga itu 23 juta per 6 bulan. Karena kita butuhnya setahun, kan kita kalikan 2, hasilnya 46 juta. Jadi dari ketiga bank yang ditawarkan dengan Pak Ardi, itu yang lebih sedikit bunganya itu bank pertama. Contoh soal kedua, Rudi pergi belanja di mall dengan maksud ingin membeli baju kemeja. Kemeja tersebut bertuliskan harga 200.000 dengan diskon 15%. Tentukan berapa harga kemeja yang harus dibayar Rudi. Alternatif penyelesaian. Diskonnya kan 15%, kita kalikan harga. 15% dikali 200.000 sama dengan 30.000. Setelah kita tahu diskonnya itu 30.000, kita baru tahu harganya, baru kita dikurangkan dengan diskonnya. Di 200.000 kita kurangkan 30.000 sama dengan 170.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh Rudi sebesar 170.000 rupiah. Nah, ini soal ketiga, biar kalian lebih paham lagi. Pak Slamet berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1000 mangkok dengan harga per mangkok 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Slamet memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Apakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Slamet dalam sebulan? Alternatif penyelesaiannya, kita cari dulu omset hariannya. Kita tahu sendiri tadi 1000 mangkok ya, kita kalikan harga mangkoknya tadi 10.000, karena dapat diskon 10%, jadi 100%, kita kurang 10%, hasilnya 90%. Jadi 1000 dikali 10.000 dikali 90%. Kita utamakan yang di dalam kurung dulu. 1000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta per hari. Untuk omset sebulannya itu 9 juta, kita kalikan sebulan, dikalikan 30 sama dengan 270 juta. Untuk pajak UMKM itu omset sebulan, kita kalikan tarif pajak UMKM, yaitu 270 juta dikali 1% sama dengan 2.700.000. Jadi pajak yang harus dibayar Pak Slamet sebesar 2.700.000 rupiah.
Nah, ini materi yang kedua tentang bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, dan tara ini sangat bermanfaat biar kalian tahu berapa sih berat dalam kemasan tersebut dan bisa membandingkan dengan kemasan yang lainnya. Nah, biar kalian lebih jelas lagi, Bapak akan jelaskan kepada kalian pengertian dari bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat Qatar, yaitu berat suatu barang beserta dengan pembungkusnya. Jadi isi beserta bungkusnya. Kalau neto adalah berat bersih, yaitu berat suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya. Jadi cuma isinya saja. Kalau tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat suatu barang. Jadi kalau tara itu pembungkusnya. Nah, rumus hubungan antara bruto, neto, dan tara. Jika kita ingin menghitung neto, maka rumusnya itu bruto dikurang tara. Jika kita ingin menghitung bruto, maka rumusnya itu neto plus tara. Jika ingin menghitung tara, maka itu rumusnya persen dari tara dikali dengan bruto. Agar kalian lebih jelas lagi, ini contoh soal dari bruto, neto, dan tara. Soal pertama, Budi membeli 200 karung beras yang masing-masing karung tertulis bruto 114 kg, taranya 2 kg. Berapakah neto beras yang dibeli Budi tersebut? Alternatif penyelesaian, kita langsung masukkan rumus saja ya. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Berat brutonya itu 114 dikurang berat taranya 2 kg sama dengan 112. Langsung kita cari total netonya karena dibutuhkan 200 karung beras. Jadi 112 dikali 200 sama dengan 22.400 kg. Jadi neto dari 200 karung beras Pak Budi sebesar 22.400 kg. Soal kedua, Reni membeli tepung bertuliskan bruto 50 kg dan tara 2% dengan harga Rp265.000. Jika Reni ingin membeli tepung dengan harga 7.000 per kilonya, berapa keuntungannya? Bedanya ini dengan soal pertama tadi, ini dalam bentuk persen, jadi belum diketahui ukuran sebenarnya. Jadi kita ubah dulu 20% menjadi ukuran sebenarnya berapa. Alternatif penyelesaian, bruto sama dengan 50 kg, taranya 2%. Kita ubah dulu dalam bentuk persen menjadi ukuran sebenarnya. Jadi 2/100 dikali 50 sama dengan 1 kg. Untuk netonya itu 50 kg dikurang 1 kg, hasilnya itu 49 kg. Untuk penjualan itu netonya kita kalikan dengan harga satuan. Jadi 49 kg tadi kita kalikan Rp7.000 sama dengan Rp343.000. Untuk untungnya itu penjualan kita kurangkan dengan pembelian. Jadi Rp343.000 dikurang Rp265.000 sama dengan Rp78.000. Jadi keuntungan Reni sebesar Rp78.000. Tugasnya yang pertama, Lena pergi belanja di mall dengan maksud ingin membeli gaun. Gaun tersebut bertuliskan harga Rp350.000 dengan diskon 20%. Tentukan berapa harga gaun yang harus Lena bayar. Soal kedua, Reni membeli tepung bertuliskan bruto 50 kg dengan tara 2% dengan harga Rp265.000. Jika Reni ingin menjual tepung dengan harga Rp7.000 per kilonya,
Berapakah keuntungannya? Selamat mengerjakan. Catatan buat kalian: yang pertama, kerjakan dan kumpulkan tugas segera. Yang kedua, minggu depan kita ulangan harian menggunakan Google Form secara online. Bagi yang berkendala boleh menggunakan fasilitas sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang ketiga itu, kalian bisa melakukan simulasi ujian untuk kesiapan online. Linknya ada di deskripsi ini. Nanti Bapak kirimkan juga lewat email dan WA kalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri.